Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, mari bersama-sama kita membayangkan bahwa kita memiliki anak balita yang dalam keseharian mereka tenggelam di layar gadget mereka. Ini bukan masalah fiktif belaka, namun ini adalah masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, sekitar 39% pengguna gadget di Indonesia adalah anak di bawah usia dini. Dan fakta yang mengejutkan, sekitar 52% di antara mereka mengakses YouTube pada setiap harinya. Hal ini menunjukkan apa? Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian WHO, menunjukkan sekitar 5-23% terjadinya keterlambatan dalam prevensi dalam mereka berbicara. Oleh sebab itu, kami menghadirkan solusi yang inovatif yang bernama EduPlay Kids. EduPlay Kids merupakan ekosistem digital revolusioner yang mengubah dari screen time mereka menjadi smart time mereka. Platform ini juga berfungsi sebagai perisai digital yang kami rancang, sehingga anak-anak tidak terkontaminasi dengan tontonan-tontonan yang negatif. Kami juga memiliki fitur-fitur yang luar biasa di dalamnya dan di neuroscience dalam aplikasi kami, sehingga langsung merangsang di bagian spesifik otak mereka. Oke, kemudian apa sih fitur utama yang kami tawarkan di dalam platform EduPlay Kids City ini? Yang pertama, kami menawarkan yaitu video edukasi yang terintegrasi oleh neuroscience. Jadi setiap video kami dan setiap fitur di dalam EduPlay Kids ini kami gabungkan dengan yang namanya neuroscience, sehingga dari sini akan menciptakan strategi yang optimis terhadap penetrasi penontonan mereka. Dan yang kedua, virtual book dan augmented reality. Di dalam aplikasi kami lengkapi yang namanya virtual book dan augmented reality di dalamnya, sehingga mereka dapat membaca buku dan juga bermain lewat augmented reality yang kami munculkan. Selanjutnya, kami juga memiliki yang namanya soal interaktif dan feedback instan di dalamnya. Kemudian, yang terakhir, kami memiliki gamifikasi dan reward sederhana di dalam aplikasi kami. Sehingga kami ingin mengubah mindset anak-anak yang mereka awalnya menganggap belajar itu membosankan menjadi menyenangkan karena ada gamifikasi ini dan reward yang kami tawarkan. Oke, kita mulai masuk ke analisis pasar. Oke, kita mulai dari Porter 5 Risk Analysis di dalamnya. Untuk ancaman pendatang baru itu cukup sedang karena di dalam rancangan Edu Package ini sangat-sangat kompleks di dalamnya. Dan yang kedua, kekuatan pemasok itu rendah karena berdasarkan platform kami, pemasoknya adalah dari kami sendiri. Terus kedua, ancaman jasa pengganti itu juga rendah karena kami menawarkan unique selling proposition yang sangat berbeda dibandingkan aplikasi atau platform yang sejenisnya, yang kemudian kami memiliki kekuatan pembeli yang tinggi karena terus bertambahnya jumlah anak Indonesia, berarti terus bertambahnya juga jumlah user. Dan yang terakhir, intensitas persaingan komputer juga tinggi, akan tetapi kami memiliki sejumlah unique selling proposition yang tidak dimiliki oleh platform-platform sejenisnya. Kemudian kita masuk ke analisis STP-nya di sini ya. Yang pertama, segmentasi. Kita menargetkan demografi orang tua yang berusia 25 sampai 45. Kemudian geografinya kami menargetkan untuk kota-kota besar dan menengah, mengingat kami adalah platform digital. Kemudian selanjutnya, untuk psikologinya kami menargetkan untuk orang tua yang mengutamakan dalam perkembangan anak mereka. Kemudian untuk perilaku sendiri adalah pengguna aktif smartphone. Dan kemudian untuk positioning sendiri, eh, kami menggunakan platform pembelajaran interaktif, aplikasi, dan gamifikasi dalam eh, aplikasi kami. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Tam Samsom. Tam Samsom ini merupakan sebuah pendekatan yang kami gunakan. Yang pertama ada TAM, Total Addressable Market, yaitu merupakan peluang pendapatan EduPlay Kids sesuai pangsa pasar. Dari target populasi yang pertama sebesar 30,2 juta, anak usia 0 sampai 6 tahun itu berada di Indonesia. Untuk penetrasi smartphone sendiri sebesar 39,71% dari keluarga dan juga 12 juta anak. Lalu untuk estimasi pengeluaran sebesar 50.000 per bulan untuk per anak, nilai pasar total keseluruhan sebesar
600 juta per bulan. Lalu angka ini menunjukkan skala peluang keseluruhan jika EduPlay Kids dapat menjangkau seluruh populasi target tanpa batasan layanan. Yang selanjutnya yaitu SAM sendiri, Serviceable Addressable Market, yaitu merupakan layanan yang diberikan dari EduPlay Kids. Jadi target spesifik anak yang kita gunakan yaitu 3-6 tahun dengan orang tua yang aktif mencari aplikasi edukatif. Untuk yang selanjutnya yaitu asumsi penetrasi. 40% dari TAM, 5,54 juta orang tua, lalu nilai pasar yang dapat dilayani sebesar 2.216 miliar per tahun. Segmen ini dipilih karena sesuai dengan fitur dan juga positioning EduPlay Kids, serta mudah dijangkau melalui saluran pemasaran dan digital dan juga edukasi. Yang selanjutnya ada SOM sendiri yaitu Serviceable Opt-in Market, yaitu target populasi yang diambil dari EduPlay Kids. Target realitas tahun pertama sebesar 1-2% dari SAM, lalu jumlah pengguna potensial sebesar 500 juta sampai 3 juta pengguna, lalu model pendapatan iklan dalam aplikasi, AdSense YouTube, dan juga kerjasama lembaga pendidikan, serta yang terakhir yaitu kemitraan dengan influencer. Proyeksi SAM ini diperoleh sebesar 500 sampai 3 triliun. Jadi target ini itu memungkinkan pertumbuhan terukur sambil menguji dan memvalidasi model bisnis sebelum eksploitasi lebih luas. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Jadi next. Oke, dapat dilihat bahwa analisis kompetitor dari EduPlay Kids sendiri yang pertama ada YouTube Kids, Khan Academy Kids, dan juga ABC Mouse. Dari sini terlihat kami menekankan yaitu kurikulum yang jelas dan juga terstruktur neuroscience. Di sini kami menekankan pendekatan neuroscience pada EduPlay Kids untuk memastikan bahwa materi yang kami susun sesuai dengan cara kerja otak anak dan sehingga pembelajaran lebih efektif, menarik, dan juga efisien. Jadi next. Oke, selanjutnya yaitu bisnis model canvas dari aplikasi EduPlay Kids sendiri. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan value proposition dan juga unique value yang ditawarkan oleh EduPlay Kids. Yang pertama yaitu hiburan digital dengan pengembangan kognitif berbasis neuroscience. Seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya bahwa neuroscience sendiri menggabungkan hiburan digital dengan model kognitif yang mendukung perkembangan otak anak. Lalu yang kedua mengubah screen time jadi smart time. Waktu belajar yang dirasakan oleh anak ketika menggunakan EduPlay Kids terlihat aktif dan juga merangsang otak. Lalu yang ketiga ada modul personalisasi berdasarkan usia dan juga kemampuan. Modul dan kurikulum yang kami gunakan itu tidak berlebihan sehingga anak akan termotivasi dan senang untuk terus belajar. Lalu sistem evaluasi perkembangan anak terintegrasi. Selain hal tersebut, orang tua juga dapat memonitoring perkembangan anak melalui aplikasi yang telah kami buat. Lalu yang selanjutnya ada interaksi aman, bebas iklan, dan konten negatif. Walaupun aplikasi kami terintegrasi dengan YouTube, namun tidak ada konten negatif dan juga iklan yang terpapar di dalamnya. Lalu selanjutnya ada kurasi konten oleh psikolog, bukan algoritma. Jadi EduPlay Kids sendiri menghadirkan konten yang dipilih dengan pertimbangan tumbuh kembang anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu desain antarmuka, child friendly, dan juga easy to use. Jadi aplikasi EduPlay Kids sendiri itu ramah anak, membuat anak mudah menggunakan aplikasi tanpa frustasi. Baik, selanjutnya adalah platform media digital kami. Jadi kami hadir ini bukan sekedar membawa ide saja, tetapi juga membawa validasi yang nyata bahwa pasar kami ini memang benar-benar ada. Nah, sebelumnya memang MVP kami sudah tersedia di Play Store, bukan sekedar mock-up saja, tapi juga aplikasi fungsional yang telah kami uji coba sebelumnya kepada 30 pengguna awal, dan mereka tidak hanya menguji coba saja, tapi juga memberikan feedback mendalam yang akan menjadikan iterasi bagi platform kami ke depannya. Nah, kemudian yang kedua ada YouTube channel kami. Sebelumnya ini menjadi validasi apakah ini akan menjadi uji coba kami, apakah memang adanya potensi pasar. Nah, ternyata kami lihat lebih dari 50.000 views dalam 3 bulan terakhir dengan 223 subscriber. Dan ini bukan angka yang biasa, tapi luar biasa karena validasi bahwa memang orang-orang benar-benar peduli dan tertarik terhadap solusi yang kami berikan berupa EduPlay Kids sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah Instagram. Di sini kita fokus untuk mengembangkan brand awareness sendiri dari EduPlay Kids sendiri. Dan kemudian kami juga ingin membuat sebuah campaign yang memang men-trigger daripada moms untuk melakukan
pendekatan kepada EduPlay Kids sendiri. Dan yang terakhir adalah website. Nah, di website ini bukan hanya sekedar landing page saja, tetapi juga nantinya ada komunitas digital EduPlay Kids dan juga webinar parenting yang akan kami berikan atau strategi selanjutnya akan kami lakukan. Dan ada juga sesi edukasi interaktif, dan yang terakhir juga konten-konten yang memang sudah kami kurasi berdasarkan usia dan juga kurikulum sesuai dengan usia si kecil. Nah, jadi dari beberapa platform digital itu menunjukkan bahwa produk ini bisa dibangun, bahwa adanya demand dan juga audiens dan adanya potensi pasar yang cukup besar untuk kami bisa menjalankan EduPlay Kids sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah EduPlay Kids Smart Learning Expansion. Jadi ini adalah salah satu kami siapkan untuk 4 strategi ekspansi untuk memperluas dari jangkauan EduPlay Kids sendiri. Yang pertama adalah EduViral Campaign. Jadi di sini fokusnya adalah untuk kampanye digital yang interaktif, dan kami fokuskan untuk meningkatkan brand awareness dari EduPlay Kids sendiri, dan fokusnya adalah untuk adanya retensi di kemudian hari. Nah, mungkin untuk di bulan-bulan pertama kita lebih fokus ke digital di edukasi secara digital, dan kemudian yang kedua itu ada ajak main dapat poin. Ini program referral kami seperti gamifikasi, jadi untuk meningkatkan retensi dan juga pengguna baru. Kemudian yang ketiga adalah Pay and Learn Festival. Ini lebih ke event baik hybrid maupun secara virtual yang nantinya akan kami berikan untuk membangun komunitas dan juga experience dari para audiens kami. Dan yang terakhir adalah Smart Bundle Partnership. Ini lebih ke kolaborasi dengan mitra, dan saat ini kami sedang melakukan untuk uji coba di Unisa Lab School untuk meningkatkan mitra edukatif kami. Nah, ini ada sumber income. Yang pertama ada YouTube AdSense, kemudian mitra lembaga pendidikan, ada subscription di harga 29.000 per bulannya, dan juga ada e-book ini berupa worksheet yang bisa dikerjakan oleh si kecil, dan yang terakhir adalah modul fisik ini untuk pembelajaran materi tambahan. Dan selanjutnya adalah di sini adalah analisis keuangan kami. Jadi untuk break even point-nya ini kami berada di pada bulan ke-9 dengan akumulasi laba di 22,888.888 rupiah. Nah, kemudian di sini kami untuk modal awal itu kita modal awal dengan tambahan biaya operasional di bulan pertama itu sekitar 53.900.000 rupiah. Itu untuk modal bulan pertama dan juga biaya operasional serta biaya building dari aplikasi kami. Kemudian juga dari total modal awal tadi itu sebesar 38,111.000 rupiah, dan kemudian kita bisa mendapatkan di bulan pertama dengan 50 user di situ dengan satu mitra UNESA di 4.200.000 rupiah. Kita kemudian dengan akumulasi di bulan 1 tahun terakhir di bulan ke-12 itu 107.991.000 dengan pendapatan terakhir di 44.500.000. Dan untuk kesimpulannya adalah EduPlay Kids ini bukan sekedar aplikasi, tapi juga revolusi digital untuk mengubah 12 juta anak Indonesia yang dari penonton pasif sebelumnya ya, dan menjadi pembelajar yang aktif, dan dengan proyeksi balik modal di 9 bulan pertama dengan potensi omset 44,5 juta pertama. Dan kami membangun bisnis ini bukan juga hanya sekedar profitable, tapi juga berdampak untuk masa depan bagi anak si kecil. Kemudian didukung juga tim, kami juga menggabungkan antara neuroscience, gamifikasi, dan juga kurikulum PAUD yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Baik, saya kembalikan. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari platform EduPlay Kids. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator dan dewan juri yang terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para dewan juri dipersilakan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Boleh mungkin dari saya dulu ya, izin. Jadi tim EduPlay Kids ya, apakah sudah lakukan eksperimen pasar atau validasi pasar untuk produk MVP-mu? Kalau sudah, coba jelasin deh, kayak misalnya aksi eksperimen atau validasi pasar ini nunjukin kalau produk kamu ini menghasilkan sebuah revenue yang menjanjikan. Tadi kan ada 30 user ya. Itu coba tunjukin eksperimen validasi pasarmu itu hasilin revenue berapa.
Oke, izin menjawab, apa, jadi, kami sudah membuat MVP yang pertama itu dari YouTube kami sendiri, ini sudah menghasilkan sekitar 50.000 views penonton dan juga 223. Ya memang, untuk dimonetize itu belum bisa karena harus 1.000 dulu. Akan tetapi untuk ke depannya, pasti kita akan bisa dan kemudian untuk, MVP kedua yaitu untuk website kami, mungkin bisa di-scan juga di layar tadi. Ini sudah ada beberapa fitur-fitur yang kami luncurkan di dalam website. Untuk aplikasi kami sendiri itu masih dalam tahap pengujian beta, Bapak. Jadi, kami masih mengusulkan ke Google Play Store. Jadi waktunya harus 14 hari dan ini hari ke-10 kami pengujian, diuji dengan 30 user, dan mereka juga mendapatkan feedback yang cukup positif di dalamnya. Untuk revenue itu sendiri, untuk saat ini kami belum mendapatkan revenue, akan tetapi untuk MVP dan prototyping untuk ditunjukkan kepada user kami itu sudah ada IG juga, di dalam EduPlay Kids, aplikasi, namun harus ada akses dulu untuk uji coba, setelah itu kami juga memiliki juga website di dalamnya. Seperti itu, Bapak. Baik, izin menambahkan juga, jadi ini kan saya lihat di BMC itu ada teknologi AI, sama untuk diferensiasinya itu ada augmented reality. Ya, Untuk AI itu di website, augmented reality juga di aplikasi, apakah betul? untuk di aplikasi, Bapak. Jadi di aplikasi nanti semuanya. Tapi untuk Oke, tahap boleh. MVP mungkin nanti untuk augmented reality kami gantikan untuk tahap MVP ini dalam bentuk QR code. Nanti ketika anak itu men-scan bukunya, nanti akan muncul videonya seperti itu. Oke, ini udah ada rincian belum kayak biaya teknologi AI-nya sama augmented reality-nya ke depannya gitu? Kalau untuk kami teknologinya belum, Bapak. Jadi kami masih menghitung dalam bentuk MVP-nya. Makanya dalam pengeluaran kami tadi di dalam oh nggak dituliskan di sini. Bisnis. Jadi memang kami hitung benar-benar dana yang dibutuhkan itu dalam bentuk produk MVP kami untuk mengenalkan produk EduPlay Kids ini sebelum nanti selanjutnya ekspansi ke lebih lanjut seperti itu. Oke, dari aku udah cukup. Oke, saya lanjutkan ya terkait rilis di Play Store kapan prosesnya? Untuk rilis sendiri itu kami baru ini masih dalam 14 hari, kami masih memasuki tahap hari ke-10. Jadi untuk rilisnya kemungkinan 2 hari ke depan. Namun kalau Bapak Ibu Dewan Juri menginginkan, Bapak Ibu Dewan Juri bisa mengirimkan email ke saya, nanti akan saya tautkan ke dalam uji rilis ini supaya bisa menjadi penguji beta di dalam aplikasi kami. Seperti itu. Oke, kemudian terkait yang di MVV-nya ada fitur apa aja berarti yang sudah Untuk dibuat? MVP-nya itu sendiri, jadi ini untuk MVP kami ya Bapak, untuk website yang bisa saya buka di dalam desktop ini. Jadi untuk website ini sendiri, kami ada, jadi di bawah bukunya itu ada beraneka ragam untuk penugasannya. Dan ketika bukunya ini kami trigger, itu memunculkan suara. Halo adik-adik, selamat Jadi datang di untuk Edu anak-anak yang tidak bisa membaca pun bisa memahami buku tersebut karena kami trigger untuk suara tadi. Dan ini juga selaras dengan moto kami yang ingin menggunakan neuroscience di dalamnya. Kemudian kami juga ada yang namanya itu gamifikasi, Bapak. Jadi di dalam aplikasi kami juga ada gamifikasi di dalamnya seperti ini. Jadi ada berbicara. Jadi nanti user kami akan memilih level, kemudian belajar berbicara, mungkin seperti ini. Saya praktek bola. Benar, jadi untuk melatih public speaking mereka, suara mereka. Ini cocok sekali untuk anak usia 1 dan 2 tahun untuk mengatasi keterlambatan dalam speech delay mereka. Seperti itu. Terus kalian kan sudah buat di web gitu ya. Kenapa Iya, harus buat ada juga berbasis apps-nya gitu? Kenapa nggak pilih salah satu aja untuk di awal gitu? Karena kan ketika kalian ngembangi website dan juga apps itu kan untuk budgetnya kan lumayan gitu. iya betul. Eh, izin menjawab. Jadi untuk kenapa kami memilih dua? Yang pertama, eh, mudah. Jadi kan kalau di dalam kita mau membuka di desktop itu kan tidak bisa.
Jadi harus ada yang namanya website. Oleh sebab itu kami menargetkan adanya website untuk mengakomodir user kami yang di dalam menggunakan desktop di dalamnya. Kemudian kenapa harus dua? Karena kami ingin membangun komunitas yang erat di dalamnya sehingga dapat memunculkan yang namanya brand awareness baik di dalam website maupun aplikasi kami. Memang sekitar dananya itu memang membengkak, akan tetapi di dalam MVP ini kami membuatnya itu sendiri. Jadi untuk website dan aplikasinya kami develop sendiri. Ini merupakan karya ini adalah dari proyek kami yaitu di dalam kuliah yang namanya aplikasi pemrograman mobile. Kami jurusan bisnis digital, jadi kami disuruh untuk meng-create platform digital. Makanya kami semester ini ada mata kuliah pemrograman aplikasi mobile dan pemrograman website. Jadi sehingga dari sana bisa sekalian kami create, terus kami coba ikutkan lomba di UB ini supaya tidak membazir istilahnya seperti itu, Bapak. Oke, kemudian tadi kan ada membahas terkait kurikulum gitu ya. Nah, yang Ya. nyusun kurikulumnya siapa? Dari kalian atau melibatkan expert atau seperti apa? Untuk kurikulum ini kami melibatkan yang expert Bapak. Jadi teman kami, mamahnya teman kami yang bernama Cahaya Alia itu adalah dosen PG PAUD di UMM seperti itu. Jadi kami ajak kolaborasi untuk merancang aplikasi dan kurikulum kami seperti itu. Oke, kemudian untuk indikator keberhasilan si anak itu bahwasannya kalian tahu bahwasannya oh dia berhasil gitu. Itu apa yang membuat dia ada nggak fiturnya atau mungkin selesai menjawab ini atau apa? Oke, oke. Jadi ada indikator, Bapak. Kalau di dalam aplikasi kami, sebentar. Di dalam aplikasi kami itu, di sini ketutupan. Jadi di dalam aplikasi kami itu di bawahnya itu ada pengumpulan tugas. Jadi indikatornya ya ketika kita melihat tugas mereka, istilahnya mereka bisa expert enggak. Jadi tugasnya ada bernyanyi. Mereka nanti si momsnya mengumpulkan di aplikasi kami dan di aplikasi kami kemudian nanti kami lihat. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan karena kan dari sana kita dapat melihat perkembangan anak dari mungkin kita membuat dari modul pertama, modul kedua dan modul ketiga seperti apa perkembangannya. Jadi seperti itu Bapak untuk jawabannya. Oke, mungkin terakhir ya dari saya ini Ya, masukan ya tadi kan saya kan cek karena tadi dibilang kan sudah rilis di Play Store. ya, Jadi nama aplikasi ini sudah ada gitu. Nah, sebaiknya ya, nanti diubah agar tidak ke apa namanya kena ke dari sisi ini ya brand ya atau trademark. Nah, saya pikir ini aplikasinya ada juga EduPlay Kids ya, ELJ. Nah, itu udah 10.000 download gitu. Jadi mungkin ya, nanti itu bisa dipikirkan ya. Mungkin ya. itu aja sih dari saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih Tapi pada sarannya. intinya ide kalian keren dan juga untuk progres yang sampai saat ini juga saya lihat sudah bagus gitu. Good luck. Terima kasih Dewan Juri. Baik, apakah dari dewan juri lainnya ada tambahan? Jadi aku udah cukup. Jika tidak ada, sekali lagi terima kasih kepada tim EduPlay Kids karena pemaparannya sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan kepada semua peserta untuk bersiap, dan dokumentasi akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, kepada tim EduPlay Kids, EduPlay Kids, kepada tim EduPlay Kids diharap untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Dewan Juri dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Juri. Ya aku iki cak hotspotku mati tepak mari iki. Iya betul hotspot. Sorry. Waduh aku ya kepental. Iki wis tak record Gus.